Warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, saat ini kita berada di kebun. Ya, jadi kegiatan kita di kebun kali ini itu tiada lain untuk mengambil nira dari pohon aren, ya, untuk dijadikan tuak. Nah, ini adalah proses jalan kita menuju ke pohon arennya, ya. Karena seharian tadi cuacanya mendung dan sedikit gerimis, jadi jalanannya di sini agak licin. Oke, di depan kita itu ada tukang panjatnya yang petugas untuk mengambil aren. Oke, jadi karena jalannya agak licin, jadi kita agar sedikit berhati-hati ya dalam berjalan. Nah, jadi jalannya di sini agak licin, jadi kita harus berhati-hati. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat bagaimana sih cara mengambil aren yang sudah disadap. Wah, ini bahaya nih, agak curam. Jadi kita harus jalan pelan-pelan, kalau enggak nanti bisa terpleset. Oke, jalannya cukup mendaki ya. Nah, ini kita ditemani oleh para laskar-laskar dari penjaga kebun. Kita melewati sungai. Nah, jadi ini adalah pohon nira yang sudah disadap. Kenapa tidak mampu, geng? Wah, berat, itu berat itu. Oh, berat kah? Tidak mampu tangan tahan kalinya. Yang mana ada isinya? Itu yang ada sarung itu. Ya. Nah, jadi itu adalah nira yang sudah disadap dan sudah ada airnya. Itu sekitar 18 liter. Wah, lumayan banyak kawan-kawan. Ada sekitar 18 liter. Nah, seperti ini proses pengambilan nira dari pohon aren. Tapi ini bukan digunakan untuk dibuat gula merah ya. Tapi ini adalah dibuat untuk tuak. Jadi ada bahan campuran tertentu pada saat proses pembuatannya. Jadikan susu setan. Ini sudah berapa hari kau pukul-pukul tuh, geng? 10 hari. 10 hari baru ada airnya, geng. Itu adalah proses pengambilannya. Jadi kita ambil per geleng, masing-masing geleng itu sekitar 5 liter. Jadi air nira ini teman-teman sudah difermentasi dengan dicampurkan dari kulit kayu. Kulit kayu jenis apa itu? Mangga hutan. Jadi kulit kayunya adalah jenis mangga hutan. Untuk memfermentasi si air nira ini agar Balik satu kah? Ya. sedikit pahit. Seperti ini kawan-kawan. Ini adalah anggota lakdeknya dari si pemanjatnya nih. Sudah turun 5 liter. Selanjutnya diambil lagi dengan cara dimasukkan selang kemudian disedot. Jadi tidak dianjurkan untuk diminum nih kawan-kawan, untuk kalian yang masih usia di bawah 18 tahun, karena ini mengandung alkohol yang apabila diminum dalam jumlah sedikit itu bertujuan sebagai obat. Tapi apabila diminum secara berkelanjutan, nah itu membuat orang menjadi pusing-pusing. Nah, nanti ini kita akan jualnya ke pemasok-pemasok tuak yang sudah ada kerjasama. Untuk harganya satu geleng berapa, geng? 75. Jadi satu geleng begitu, itu dihargai 175. Coba angkat satu, bang. Jadi satu begini nih harganya 75. Jadi kalau 18 liter itu ya bisa muat sekitar 3 geleng. Jadi 75 kali 5 kali 3 itu sekitar 225 untuk satu kali panen ini. Lagi. Itu bisa sampai berapa banyak liternya, geng? Airnya tuh ada terus ke tiap hari? Ya, bisa sampai 20 liter. Terus sampai kapan baru dia berhenti kasih keluar airnya? Sampai
Rapat ini batangnya. Oh, berarti bisa bisa berbulan-bulan ya? Iya. Oh, sudah tidak ada diiris. Kadang mati sudah. Oh, jadi diiris lagi baru dianu. Ya, Itu yang di tanganmu tuh. Apa itu? ini jantannya dulu udah jadi. Oh, jadi dia harus yang betina ya. Terus itu yang di atas tuh, yang masih buah-buah tuh, masih bisa nanti tuh. Itu jantan, ini yang betina ya. Mana? Oh, yang kecil bunganya ya, Ya. yang tidak memiliki buah. Nah, itu di atas tuh kawan-kawan. Nah, inilah penghasil kolang-kaling. Nah, jadi yang bisa disadap, yang seperti ini nih. Nah, ini karena ini adalah bunga betinanya, yang bisa disadap airnya. Ini proses apa lagi, geng? Kamu apa lagi tuh? Yang sudah agak ringan, dia boleh sih. Tarik tuh, berat betul. Dia harus diiris pagi sore. Jadi ini kawan-kawan, ternyata tiap bunga niranya ini harus diiris biar selalu keluar airnya. Nah, ini adalah setelah proses pengambilan penurunan jerigen itu, lihat airnya masih tumpah-tumpah. Jadi ini mau dikuras terlebih dahulu air yang ada di jerigen biar betul-betul kosong, nanti kemudian diisi kembali. Ini pengambilan kembali karena kebetulan jerigennya sudah tidak muat, jadi kita isi di botol-botol seperti ini biar bisa langsung dijual ke pengepul. Ini per botolnya 25. Jadi ini untuk yang jerigennya itu per 5 liter 75, untuk yang per botolnya ini sekitar 25.000. Ini adalah proses penuangan dari jerigennya. Seperti ini airnya. Nah, jadi kulit kayu mangga hutannya ada di dalam sana, geng. Jadi nggak apa-apa, langsung diambil. Nah, seperti itu. Jadi ini seperti ini mangga hutannya, kulit mangga hutan untuk fermentasi untuk memperkuat alkoholnya. Jadi semakin banyak kulit mangga hutannya, semakin kuat fermentasinya dan semakin tinggi kandungan alkohol yang dikandung. Buang aja. Nah, itu hasil sadapannya, itu sisa-sisa sadapan dari batangnya itu masih terus meneteskan air nira. Jadi sebenarnya kawan-kawan, kalau air niranya itu tidak dicampurkan dengan kulit mangga hutan, sebenarnya bisa kita ambil airnya untuk dibuat gula merah. Tapi karena pembuatan gula merahnya agak ribet dan membutuhkan waktu dan kelihayan tertentu, jadi air niranya ini langsung dibuat tuak aja. Jadi tidak perlu diproses, hanya dicampur dengan kulit mangga hutan agar dijadikan tuak dengan kualitas yang baik untuk dijual. Cuma itu kita menggunakan tangan karena untuk mengurangi sisa-sisa dari si busanya saja. Tapi nanti setelah di atas nanti air tuaknya ini juga akan tetap disaring. Jadi agar, karena hasil dari si proses fermentasinya ini sudah kita ambil. Nah, di ember ini juga tidak boleh kita habiskan airnya kawan-kawan, karena kalau kita habiskan takutnya nanti proses fermentasinya tidak begitu bagus, sehingga air nira yang dihasilkan tidak begitu pahit. Jadinya takutnya nanti tidak akan maksimal. Jadi biar lebih maksimal proses fermentasinya, lebih baik kita sisakan sedikit di dalam jerigen ini biar fermentasinya nanti rata. Kemudian karena sudah kita ambil, kemudian kita simpan kembali ke tempatnya di atas. Nah, ini adalah proses pemasangannya. Nah, seperti ini. Kemudian dipukul-pukul, diiris lagi. Tuh seperti itu. Seperti itu kawan-kawan.
Nah, kemudian setelah diiris, kita lap-lap. Nah, seperti itu agar untuk merangsang airnya bisa keluar lebih banyak lagi. Nah, kemudian kita tarik. Nah, setelah itu kita simpan kembali. Nah, kemudian kita tutup menggunakan plastik biar Tidak pemasukan, tidak masuk. hewan-hewan ataupun serangga lainnya. Nah, ini akan kita ambil di hari besok selanjutnya lagi. Jadi di sore-sore sama seperti hari ini, itu airnya pasti akan penuh lagi sekitar 18 liter. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Sekitar berapa ini? 3 jerigen, 1 ceret, dan 2 botol. Setelah kita tadi tutup pakai plastik dan kemudian kita tutup menggunakan sarung biar leba-leba madu itu tidak banyak yang menghinggapi dari si batang nira ini. Oke kawan-kawan, karena sudah selesai, selanjutnya kita akan kembali ke atas. Sambil mungkin dari mereka yang mau menikmati silahkan dinikmati. Cuma ini akan langsung kita jual ke pengepul tuak. Seperti ini. Oke kawan-kawan, kita sudah selesai mengikuti proses pengambilan tuak ini. Semoga video yang saya berikan kepada teman-teman bisa sedikit memberikan gambaran mengenai bagaimana cara sih mengambil hasil air tuaknya. Ya kan? Nanti jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian video yang saya bikin. Untuk teman-teman agar bisa mendukung channel saya dengan cara komen, like, dan subscribe channel kami agar kami bisa terus memberikan video-video yang mungkin bisa menarik buat teman-teman sendiri. Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. See you next time.